Halo adik-adik, bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Hari ini kita ketemu lagi bersama aku, Kak Obaja dan Halo semuanya, aku Kak Adam. untuk memulai Sekolah Minggu Online kita hari ini, mari bersama-sama kita mulai dengan menyanyikan lagu Halo Halo. Boleh sambil tepuk tangan. Semangat ya. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, meninggikan namanya, baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Untuk memulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita memulai dengan memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu untuk memulai sekolah minggu kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik dan kami dapat mengingat firman yang guru-guru sekolah minggu kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu, yaitu Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Bapak Yakub, aku lapar Bapak Yakub. Mana ini makanannya masih kosong, mangkoknya nggak ada isinya. Aku lapar. Aduh, Bapak di mana ya? Pak Yakub, aku mau makan. Aduh, jangan-jangan Bapak Yakub juga kelaparan. Tapi aku percaya kalau Bapak itu sangat setia sama Tuhan. Bapak sangat menghormati Tuhan. Dan dia menunggu pertolongan dari Tuhan. Aku teriak lagi ya. Bapak Yakub, tolong aku mau makan. Tentu juga saudara-saudaraku yang lain juga kelaparan. Aduh, coba aku tengok dulu ya ke dalam rumah di sana. Halo anak-anak, selamat pagi. Gembira sekali pada hari ini kita bisa sekolah minggu online. Oke, anak-anak siap untuk mendengarkan cerita? Oke, sebelum kita dengarkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama Pak Ori. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan agar kami bisa mengikuti sekolah minggu online ini dengan baik. Berkati teman-teman yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Oke anak-anak. Ya, kita lihat ya. Kita ingat cerita minggu yang lalu apa ya? Iya, cerita minggu yang lalu diceritakan bahwa Yusuf itu ya yang dijual sama saudara-saudaranya kemudian sampai ke Mesir. Dan di Mesir mereka tinggal di mana? Oh iya, di rumah Bapak Potifar. Tapi karena sesuatu hal, si Yusuf dituduh berbuat jahat. Akhirnya dimasukkan ke dalam apa? Penjara. Nah, di dalam penjara Yusuf itu menjadi anak yang bisa dicontoh oleh teman-teman yang ada di dalam penjara. Yusuf tidak jahat tetapi menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, Yusuf akhirnya bisa memimpikan apa? Mimpi Raja Fir'aun. Mimpinya apa? Iya, mimpinya adalah selama 7 tahun akan ada bahaya kelaparan. Tapi selama 7 tahun pula mereka akan apa? Menikmati ladang gandum yang berlimpah-limpah. Wah, benar. Pada waktu yang sudah ditentukan, kelaparan terjadi di Mesir. Kelaparan ini tidak hanya apa? Melanda kota Mesir saja, tetapi sampai di negeri Kanaan. Kalian masih ingat siapa anak-anak Yakub? Ya, nanti lihat di sini ya. Di sini ada gambarnya anak-anak Yakub. Coba, berapa anak-anak Yakub? Iya, ada 12. Yang pertama Ruben, yang kedua Simeon, 3 Lewi, 4 Yehuda, 5 Dan, 6 Naftali, 7 Gad, 8 Asyer, 9 Isakar, 10 Sebulun, 11 Yusuf, dan yang ke-12 yang terakhir adalah Benyamin. Dari sekian ini, dari ke-12 anak Yakub ini yang disayangi Yakub itu ada 2. Yusuf dan Benyamin. Yusuf anak keberapa? 11. Benyamin anak yang ke-12. Nah, tadi kalian sudah lihat ya, ada satu anak Yakub yang mau minta makan. Tapi ternyata mangkoknya masih kosong. Ternyata kelaparannya terjadi sampai di Kanaan. Kemudian Bapak Yakub menyuruh 10 anak-anaknya untuk pergi kemana? Ke Mesir. Kemana ke Mesir? Ada apa? Mau shopping? Oh ya tidak dong. Mau tamasya? Oh tidak. Karena kelaparan mereka diminta ayahnya untuk beli gandum ke Mesir. Karena Bapak Yakub mendengar bahwa di Mesir itu berlimpah-limpah gandum di ladang atau di lumbung. Luar biasa. Nah, Bapak Yakub menyuruh 10 orang, 10 anaknya untuk pergi ke Mesir. Dan pergilah ke 10 anak-anak Yakub ke Mesir. Sampai di Mesir apa yang terjadi coba? Mereka berbondong-bondong menundukkan kepala, takut untuk melihat siapa pembesar istana di Fir'aun. Siapa yang mengatur semua makanan gandum ini sehingga berlimpah-limpah. Wah, permisi. Mereka bisik-bisik, gak berani teriak-teriak. Takut karena di istana Fir'aun dijaga tentara. Dan ada seorang ya, kepercayaan Raja Fir'aun ya, adalah Yusuf. Tapi saudara-saudara Yusuf tidak tahu kalau itu Yusuf. Kemudian Yusuf bertanya pada mereka, "Hai kamu, sini, kamu pengintai ya?"
memata-matai kami ya. Yusuf menuduh begitu. Saudara-saudara Yusuf gemeter. "Oh, tidak, jangan tuduh seperti itu. Aku tidak memata-matai. Aku kesini mau membeli gandum. Aku disuruh ayahku yang di Kanaan untuk ke Mesir membeli gandum karena kami kelaparan." Betul itu? Nanti coba buktikan ya. Kalau kamu jujur atau kamu tidak jujur. Wah, betul. Ya, mereka suruh masuk, tapi mereka tidak boleh pulang. Mereka tinggal di Mesir 3 hari. Ya, baru setelah 3 hari mereka boleh pulang ke Kanaan. Akhirnya Yusuf memerintahkan para prajurit untuk mengisi karung yang mereka bawa dengan gandum dengan penuh. Wah, belum lagi apa? Uang. Secara diam-diam Yusuf memasukkan uang ke dalam gandum-gandum mereka. Masing-masing uang yang mereka untuk beli dimasukkan kembali ke karung gandum mereka. Nah, dalam perjalanan pulang, saudara-saudara Yusuf ketika beristirahat, kemudian akan memberikan keledainya makanan. Salah satu orang berteriak kaget, "Loh, ini uangnya kok masih ada di sini ya? Tempatku gak ada uangnya ini. Coba kalian buka juga." Ternyata mereka juga mendapatkan uang yang sama di dalam karung gandum. Wah, kemudian mereka melanjutkan pulang lagi. Sampai di rumah mereka bertemu dengan ayahnya. Mereka lapor, "Ayah Yakub, Bapak Yakub, kami sudah datang." Bapak Yakub kaget. Kok cuma ada 9? Mana Simeon? "Ayah, maafkan kami. Pembesar istana Firaun mengatakan supaya Simeon tinggal di istana Mesir dulu. Ya, sebagai bukti bahwa nanti kata-kata kami ini jujur." Yakub sedih karena Simeon tinggal di sana, ditinggal di istana Firaun. Dan kami berjanji bahwa kami akan datang ke sana kembali dengan membawa adik kami, Benyamin. Waduh, akhirnya Yakub sedih juga karena anak yang dikasihinya akan dibawa ke Mesir. Aduh, gimana ini? Belum lagi dulu anakku juga hilang, tidak tahu kemana, sampai sekarang belum ketemu. Ya, Yakub sedih. Nah, di hari berikutnya, betul, anak-anak Yakub kembali ke Mesir dengan membawa siapa? Benyamin. Ya, Benyamin dibawa. Nah, sampai di Mesir, Yusuf sangat terharu. Tapi Yusuf menutupi keharuannya supaya saudara-saudaranya tidak tahu. Yusuf tahu siapa mereka. Mereka adalah kakak-kakak dan adiknya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa panglima besar di Mesir itu adalah Yusuf yang dulu pernah dimasukkan ke dalam sumur dan dijual. Coba gimana rasanya kalau kamu dicelakai temanmu? Ya, sakit ya. Tapi kita nggak boleh mencelakai orang lain. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan itu pasti menolong umatnya, menolong anak-anaknya dari kesulitan, dari bahaya yang ada. Seperti saat ini ada pandemi COVID-19. Anak-anak harus tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah harus pakai masker.
ya. Kalau bersalaman tidak bersalaman tapi salam seperti ini ya, tidak bersentuhan supaya anak tetap sehat. Kemudian makan makanan yang bergizi ya. Makan makanan yang bergizi. Kita juga masih belajar di rumah, sekolah minggu di rumah. Tapi jangan takut bahwa Tuhan akan menolong kita dari kesesakan, dari kesusahan, dari bahaya kelaparan atau dari pandemi COVID-19. Kalau anak-anak rajin menjaga kesehatan, pasti kita dijauhkan dari COVID. Kita percaya bahwa Tuhan kita punya kuasa. Tuhan mampu menghalau COVID. Tapi kita juga harus belajar untuk menjaga kesehatan kita. Oke? Melalui pelajaran ini kita harus yakin betul bahwa Tuhan menolong anak-anaknya yang dalam kesusahan. Seperti Tuhan menolong Bapak Yakub dan anak-anaknya dari bahaya kelaparan. Ya, sampai ke Mesir loh, beli gandum coba. Pernah tuh anak-anak disuruh nggak mau, padahal suruh beli di situ aja. Ini sampai Mesir loh, jauh sekali. Tapi karena kesetiaan Bapak Yakub kepada Tuhan, kesetiaan Yusuf kepada Tuhan, akhirnya mereka bisa bertemu. Mereka bisa hidup bahagia. Mereka bisa hidup sehat karena tidak kelaparan lagi, bisa mendapatkan gandum dari negeri Mesir. Ya, oke? Kalian percaya? Kita juga harus percaya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik mengumpulkan persembahan dengan cara uang persembahan dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplopnya dituliskan sekolah minggu. Setelah itu amplopnya dititipkan ke orang tua atau ke papa mama untuk dibawa ke gereja dan dititipkan ke Pak Ori atau Bu Dewi. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan ini mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ayo, mana senyumnya? Kita semua senyum ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan dengan menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya melalui persembahan ini, nama-Mu bisa semakin dipermuliakan dan semakin banyak orang yang mengenal Engkau dengan kasih-Mu. Dan kiranya Engkau juga berkati orang tua kami di dalam pekerjaannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu, Kasih Yesus Manis dan Indah. Boleh sambil tepuk tangan ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terlilingi. Oh oh oh, sungguh indah.
Adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, mari kita kembali datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dan terima kasih atas bimbingan Tuhan melalui Bapak Ibu Guru sekolah minggu kami. Saat ini Tuhan, sekolah minggu kami sudah selesai dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati kami di dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalau ada tugas dari Bapak Ibu Guru sekolah minggu dikerjakan ya. Dan tetap ingat untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, terus apalagi Kak Adam? Menjaga jarak. Dan yang penting adalah selalu memakai masker ketika kita keluar dari rumah. Sampai bertemu di sekolah minggu online kita berikutnya. Dan jangan lupa tetap senyum. Tuhan Dadah. Yesus memberkati. Dadah. Dadah adik-adik.